Shalom, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam program Waymaker. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 10. Judul perikopnya Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, yang mencari gara-gara terhadap aku. Segera sudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saudara, di sini kita melihat panglima Raja Aram namanya Naaman. Adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Sakit kusta. Lalu dia mendapatkan jawaban ya melalui seorang perempuan ada di sana, kira-kira begitu, yang bisa menyembuhkan. Wah, lalu Naaman pergi dengan pengharapan, hati yang berkobar-kobar. Wah, saya pasti akan sembuh. Dan dia membawa persembahan. Lalu pada waktu dia berjumpa dengan abdi Allah yang namanya Elisa, abdi Allah ini cuma berkata kepada dia bahwa kalau engkau mau sembuh, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali. Jawaban yang diberikan oleh abdi Allah Elisa ini sungguh-sungguh tidak seperti yang diharapkan oleh Naaman. Karena dia punya pengharapan yang berbeda. Seperti di dalam ayat yang ke-11 dikatakan begini, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Artinya apa yang diharapkan oleh Naaman ini dengan kenyataan pada waktu dia berjumpa dengan abdi Allah Elisa itu berbeda. Kok begini ya? Saya mengharapkan bukan seperti ini, malah disuruh pergi ke sungai Yordan.
untuk mandi 7 kali. Dia berharap ketemu langsung dengan abdi Allah ini. Lalu mungkin seperti zaman sekarang ini, ketemu hamba Tuhan ditumpangi tangan langsung. Nah kira-kira seperti itu. Tapi ini malah disuruh pergi kamu ke Sungai Yordan. Nah mandilah di sana 7 kali sudah. Mustahil menurut manusia. Karena zaman itu, mungkin pada zaman itu belum pernah juga ada terjadi seperti itu. Orang sembuh dari sakitnya karena mandi di sungai, saudara. Belum pernah. Tetapi ini Naaman, pada waktu dia berjumpa dengan abdi Allah Elisa, dia disuruh, saudara. Nah, kembali kita melihat di sini. Walaupun berbeda dengan harapannya Naaman, tapi dia tetap melakukannya. Artinya apa? Taat. Jadi unsur ketaatan ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan, taat. Kata-kata taat ini cuma satu kata, tapi dibutuhkan kesungguhan hati, dibutuhkan keikhlasan daripada saudara dan saya untuk melakukannya. Dibutuhkan sepenuh hati daripada kita untuk melakukannya. Supaya apa? Kita melihat pertolongan Tuhan. Karena apa? Yesus Kristus pun di dalam surat Filipi dikatakan, dia sendiri pun sebagai manusia belajar taat kepada Bapaknya sampai apa? Dia mati tergantung di kayu salib. Karena apa? Karena saudara dan saya, Yesus sendiri pun mempertaruhkan nyawanya sendiri buat saudara dan saya, yaitu taat sampai mati di kayu salib, saudara. Kalau Yesus enggak taat, mungkin saudara dan saya tidak memperoleh anugerah keselamatan. Kita tetap di dalam dosa. Dan firman Tuhan bilang dalam kitab Roma, upah dosa adalah maut, kebinasaan. Karena memang semenjak manusia lahir ke muka bumi ini, sudah jatuh dalam dosa turunan Adam, saudara. Dan upah dosa adalah maut. Tapi Yesus Kristus, anak Allah yang tidak berdosa itu, anak Allah yang kudus, dia mau taat dengan satu tujuan, agar supaya umat manusia tidak binasa yang mau percaya kepada dia. Agar supaya umat manusia diselamatkan dari hukuman, dari kebinasaan. Dia mau taat melakukan apa yang Bapaknya katakan sampai mati di kayu salib. Dan akhirnya karena ketaatan Yesus Kristus, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa? Setelah dia mati, hari yang ketiga dia bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan kemiskinan, mengalahkan segala pergumulan saudara, mengalahkan segala beban di dalam hidup kita. Dia menang. Dan kemenangan itulah yang Yesus berikan buat saudara dan saya. Taat saudara. Kalau saudara tidak mau taat, saudara tidak akan melihat mujizat Tuhan. Saudara tidak akan melihat pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara. Jadi unsur taat ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Percaya saja tapi tidak disertai dengan ketaatan tidak akan menghasilkan apa-apa, saudara. Taat sama seperti Naaman. Walaupun apa yang diharapkan berbeda dengan kenyataan yang dia terima, dia belajar taat saja. Karena apa? Dia mau sembuh, saudara. Akhirnya dia pergi ke Sungai Yordan. Saudara dapat bayangkan 7 kali disuruh. Ya, saya ulangi ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam Sungai Yordan. Dia menderita sakit kusta. Pada waktu dia masuk, mencemplungkan diri, lalu keluar. Waktu dia keluar dari air, dia lihat tangannya, belum ada perubahan. Dia raba mukanya, belum ada perubahan. Dia masuk lagi dalam air untuk yang kedua kali. Dengan harapan pada waktu dia keluar dari dalam air ada perubahan. Pada waktu dia muncul kembali dari air, dia lihat kembali tangannya
Dilihat kembali mukanya, tidak ada perubahan. Yang masuk lagi untuk yang ketiga kalinya. Sama, waktu dia keluar juga dia lihat tidak ada perubahan. Mungkin pada saat itu, mungkin sebagai manusia, mungkin bisa saja dia berpikir, aduh gimana nih ya? Kok belum terjadi apa-apa? Mungkin dia berpikir mungkin begini, perintahnya kan 7 kali. Mungkin dia berpikir, sekali masuk mungkin berkurang sedikit. 2 kali masuk penyakit kustanya berkurang lagi sedikit. 3 kali masuk penyakit kustanya berkurang lagi sedikit. Sampai 7 kali. Tapi ini sampai 6 kali dia masuk dan keluar, tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada perubahan sama sekali. Dan akhirnya sampailah kepada yang ke-7 kali. Saya percaya waktu yang ke-7 kali dia mungkin dalam hatinya penuh harap, tapi mungkin juga ada kekhawatiran. Mungkin ada rasa, aduh gimana ini ya, nanti waktu saya keluar gimana ini ya, apakah nanti ada perubahan atau tetap seperti yang ada pada saat ini. Mungkin itu ada di dalam hati dan pikiran Naaman. Tapi dia tetap mau taat. Lalu dia masuk untuk yang terakhir kali, yang ke-7. Lalu dia keluar dengan harap-harap. Dengan pengharapan. Dengan pengharapan. Pada waktu saya keluar, saya berharap tidak ada lagi sakit kustanya. Dia berharap betul, sebab ini yang terakhir kalinya. Dan pada waktu dia mulai keluar dari dalam air, muncul kepalanya, muncul tangannya, muncul badannya. Lalu dia mulai lihat tangannya, sudah tidak ada bekas kustanya. Lalu dia lihat sebelah tangannya lagi, sudah tidak ada kustanya. Lalu dia lihat tubuhnya, tidak ada kustanya. Lalu dia lihat wajahnya, dia raba, tidak ada lagi bekas kustanya. Apa yang terjadi? Saya dapat bayangkan, Naaman berseru bersukacita, berseru memanggil Tuhan, bersukacita. Karena apa? Dia sudah sembuh. Dan dia mungkin berteriak berkata, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhanku yang menyembuhkanku. Saudara, Naaman disembuhkan oleh Tuhan karena ketaatannya mematuhi apa yang abdi Allah Elisa katakan. Saudara, kalau saudara mau mengalami mujizat, apapun yang firman Tuhan katakan, belajar taat saudara. Maka saudara akan lihat mujizat sama seperti Naaman. Mustahil bagaimana mungkin masuk ke sungai sembuh. Belum pernah terjadi saudara. Tapi Naaman belajar taat kepada apa yang firman Allah katakan melalui abdinya Elisa. Dia ikuti, dia masuk ke dalam sungai Yordan. Dan 7 kali dia keluar masuk, yang ke-7 kalinya seluruh kustanya disembuhkan. Maka saudara mau mengalami mujizat Tuhan. Kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu hari ini, percaya, taat saja apa yang firman Tuhan katakan. Taat saja, lakukan persis seperti apa yang firman Tuhan katakan. Maka saudara akan mengalami mujizat sama seperti Naaman mengalami mujizat. Karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus tidak pernah berubah. Firman Tuhan mengatakan Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus dulu, sekarang dan sampai selamanya tidak berubah. Dia tetap Allah pembuat mujizat. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin hari ini mengalami sakit penyakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, apapun sakit penyakitnya, hamba patahkan dalam nama Yesus. Hamba tolak di dalam nama Yesus. Hamba lepaskan kuasa kesembuhan ilahi. Oleh bilur-bilurnya, jadilah sembuh. Apapun pergumulan jemaat Tuhan, Yesus, Engkau adalah jalan keluar bagi mereka. Engkau berikan jalan keluar yang terbaik. Engkau berikan kemenangan bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.